Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perlombaan kadal api. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas mendekat. Setelah hanya selusin detik, mereka menyebar dan mengelilingi Xiaoyan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan tajam menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap manusia kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh manusia kadal lainnya. Iya. Mata kadal api besar itu menatap Xiaoyan dengan sinis. Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak tangisan, jijik, yang tidak dimengerti Xiaoyan. Tangan besarnya juga menari di depannya. Xiaoyan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin dia membunuh mereka semua di magma ini. Makanya, dia memilih kabur. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan melesat ke atas dengan cara seperti kilat. Iya. Tubuh Xiaoyan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin kadal api mendeteksinya. Ini segera mengeluarkan suara, jijik, yang tajam. Ribuan kadal di belakangnya bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah. Ki. Sosok Xiaoyan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan sosok yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan douki di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, mengeluarkan angin panas yang tajam sesuka hatinya. Setiap kali angin ini menghantam manusia kadal, kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu mengeluarkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tewas di tempat. Mata dan tangan Xiaoyan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan menyambar, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar. Meskipun ada sejumlah besar orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Douling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan dapat bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiaoyan. Jika mereka tidak dapat meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiaoyan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah cerah mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiaoyan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak pernah berakhir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Tidak peduli seberapa kejam metode Xiaoyan, mereka tetap maju tanpa peduli dengan hidup mereka. Ini menyebabkan kecepatan lari Xiaoyan melambat. Enggak. Pisau tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya mengulurkan tangan dan meraih sesuatu. Manik-manik merah cerah diambil dan ditempatkan di cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan padat saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit sebelumnya, tubuh Xiaoyan, yang sudah menghabiskan cukup banyak douki, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api tidak pergi. Setelah doukinya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus cepat pergi. Pikiran ini dengan cepat bertahan di dalam hati Xiaoyan. Dia mengambil pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan douki, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk segera pergi, sosok merah lebat itu tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak.
Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat di magma saat ia masuk. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti mengisi daya Xiao Yan, mengikuti munculnya suara itu. Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka dengan cepat dibuka. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah saat melihat adegan ini. Dia secara alami memahami bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Tampaknya makhluk besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu. Mata Xiao Yan menyipit sementara dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar kekuatan seseorang di tingkat Dou Huang awal. Namun, di dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Dou Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini sepertinya tidak menimbulkan hambatan bagi Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang menghitung di dalam hatinya, bola magma di mulut orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin itu melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut bola magma sederhana, di depannya, saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa sementara berlindung dalam menghadapi serangan semacam ini. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat dia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Banyak gambar setelah muncul saat magma berdesir. Sebagian besar bola magma nyaris melewati Xiao Yan dan tidak menyebabkan dia terluka. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiao Yan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu saat Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangan besarnya mengepal sebelum dengan kasar memukul Xiao Yan di belakang. Bang! Tinju besar itu dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika kepalan dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Henf! Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya membentuk kepalan, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan Octon! Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api itu. Selama ledakan dahsyat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh orang kadal api itu. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang berukuran 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat diulurkan ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung di dalam manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan. Iya. Setelah Xiao Yan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal memekik berbarengan.
Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa agak pusing. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia mengerti dengan jelas bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiao Yan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu. Sepasang aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan orang kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak bisa menyamai orang-orang kadal di magma ini. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. The Fallen Heart Flame membungkus seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan secara aneh menghilang di depan fokus banyak orang kadal. Beberapa sosok berwarna merah darah ditembak dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiao Yan memasuki sampul cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyambut sosok-sosok ini saat mereka muncul. Sosok merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah keluar dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.